Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi yang sangat kita khawatirkan ini, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita kembali seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun pokok bahasan pada hari ini saya mengkhususkan pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, di mana materi pokok bahasan ini terdapat di kelas 11. Untuk selanjutnya, kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, KI1, yaitu tentang religius, di mana mereka dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang telah mereka yakini. Yang kedua adalah KI2, yaitu sikap sosial yang harus dimiliki oleh masing-masing peserta didik, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, responsif, dan proaktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya KI3, yaitu pengetahuan, di mana mereka dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual dan konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa keinginan tahu mereka terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian KI4, yaitu KI tentang keterampilan, di mana anak-anak dapat mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang KD, di mana KD yang dibahas adalah KD 3.2, yaitu menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2, serta KD 4.2, yaitu membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian KD 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan. KD 4.2.3 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah yang ditimbulkan dari berbagai perangai atau sa'as-sabilah. Selanjutnya adalah IPK atau indikator penyampaian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di sini ada IPK, yaitu 1.2.1, di mana peserta didik dapat meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian yang kedua adalah IPK 2.2.1, peserta didik dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian IPK 3.2.1, peserta didik dapat menjelaskan makna isi dari Quran Surah Isra ayat 32 dan Surah Nur ayat 2. Kemudian IPK 3.2.2, peserta didik dapat menganalisis Quran Surah Isra ayat 32 dan Surah Nur ayat 2. Kemudian IPK 4.2.2, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan. Kemudian IPK 4.2.3, peserta dapat meneliti secara lebih mendalam bentuk perilaku tentang Quran Surah Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2. Yang terakhir adalah IPK 4.2.4, peserta didik dapat menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran Surah Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2. Baik, bersama-sama mari kita dengarkan bunyi dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian kita menginjak selanjutnya kepada Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah Nur ayat 2, maka kita akan mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah wala, yaitu mad tabi'i, di mana dibaca 2 harakat. Kemudian innahu, inna itu adalah gunna, innahu itu adalah mad silah qasirah. Kemudian az-zaniyatu, maka ini adalah hukum bacanya alif lam syamsiyah. Ada lagi minhuma, minhuma nun sukun ketemu dengan ha, maka dibaca dengan izhar halqi, jelas di tenggorokan. Kemudian ta'ifatum, ta'ifatum, nah itu dibaca 6 harakat, maka dia disebut dengan mad wajib mutasil. Dan yang terakhir adalah in kuntum, sama in kuntum adalah ikhfa hakiki, di mana nun sukun kemudian kaf dan nun sukun ketemu dengan ta. Baiklah, selanjutnya kita akan menginjak kepada kandungan dari Quran surah Isra ayat 32. Secara umum mengandung larangan mendekati perbuatan zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberikan predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak bagi pelakunya, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Dampak di dunia menghilangkan wibawa, kemudian mengakibatkan kekafiran dan mengurangi umur. Dan sedangkan dampak untuk di akhirat adalah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hisab yang jelek serta siksaan dari api neraka. Sedangkan kandungan Quran surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mendera 100 kali bagi pelaku zina. Yang kedua adalah orang yang beriman dilarang berbelas kasih dengan keduanya. Kemudian pelaksanaan hukum tersebut disaksikan sebagian oleh orang-orang yang beriman. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat memahami bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, seburuk-buruk jalan, dan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun akhirat. Demikian materi pembelajaran yang kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.